Pemirsa, keterbatasan ini tidak menjadi halangan untuk berkarya seperti Wiro Hamjen yang mengidap buta warna kategori strong protan yang justru semakin memacunya dalam berkarya dan akhirnya bisa memasarkan produknya secara global. Betul sekali, keterbatasan karena buta warna ternyata tidak membuat Wiro Hamjen putus asa. Sempat bekerja sebagai konsultan pre-sales di salah satu perusahaan elektronik ternama, Wiro Hamjen akhirnya memutuskan untuk mengikuti passionnya, yakni melukis. Wiro memutuskan untuk pantang menyerah dan mencari cara untuk mewarnai karyanya dengan teknologi Picker di aplikasi yang ia gunakan. Mengidap buta warna kategori strong protons justru semakin memacunya dalam berkarya dan akhirnya bisa memasarkan produknya secara global. Dan beragam karya Wiro ini dapat ditemui di sebuah marketplace berisi produk-produk kreatif, buatan tangan dan bisa dipersonalisasi. Nah, gitu dong makanya, betul. Ternyata karena ada moto yang dianut oleh Wiro Hamjen, yakni aut viam infinium aut faciam. Artinya, either I find a way or I make one. Benar, setuju. Jadi dia sudah membuatnya. He made one. He made one. Kita langsung sudah terhubung bersama dengan Mas Wiro Hamjen via Skype saat ini. Selamat pagi Mas Wiro. Selamat pagi Marvin, Maria. Iya, Mas Wiro, ini ada ungkapan katanya begitu ya, moto tadi itu ya. Itu kenapa sih kok yang sering dibawa-bawa? Apakah itu sesuai dengan moto hidup dari Mas Wiro sendiri? Begitu melekat sekali sepertinya. Ya, sebenarnya ini salah satu mindset juga sih. Kalau dibilang moto bisa juga sebagai moto, tapi lebih tepatnya sebagai mindset gitu. Karena kan saya sadar bahwa di dalam hidup ini ada dua hal yang pasti ya. Yang pertama, kita pasti punya kelebihan, punya kekurangan. Dan yang kedua, pada saat kita menjalani hari-hari kita pasti ada kendala gitu. Nah, untuk moto saya ini, aut viam infinium aut faciam, ini yang memotivasi saya untuk mencari solusi dari setiap kendala yang saya hadapi. Seperti itu. Mas Wiro sendiri kapan sih sebenarnya menyadari Mas itu sebenarnya buta warna kategori strong protan? Pertama kali saya menyadari pada saat usia di sekolah dasar ya. Pada saat itu kita lagi ada tugas melukis dan di situ guru-guru saya juga mengatakan bahwa warna yang dipilih ini adalah warna yang salah, yang tidak sesuai. Seperti misalnya warna kulit itu salah, kemudian ada beberapa warna tumbuhan yang juga salah. Tapi untuk yang pastinya itu pada saat saya masuk ke universitas ada tes buta warna. Di situ yang benar-benar saya tahu bahwa saya buta warna golongan strong protan seperti itu. Oke, Mas, dengan kemudian melukis kan artinya Anda bermain dengan garis, Anda bermain dengan warna-warna tentunya yang berani ya. Nah, itu apa yang justru membuat Mas itu semakin tertantang untuk bisa berkarya dengan segala keterbatasan itu? Apa yang bisa membuat Mas tetap semangat dan terpicu gitu, Mas? Pada awalnya memang kesulitan sebagai seorang yang buta warna adalah kita bisa melakukan sketch, kita bisa menggambar, tapi pada saat kita mengaplikasikan warna pada karya kita itu terkendala karena kita tidak bisa mendefinisikan atau mendeskripsikan warna sesuai yang kita maksud. Nah, beruntungnya saat ini dengan kemajuan teknologi, untuk lukisan-lukisan itu tidak hanya bisa kita lakukan secara konvensional, tapi juga bisa secara digital. Nah, ini yang menjadi inspirasi saya. Jadi, kenapa kalau misalnya buta warna nggak kita menerapkan bantuan teknologi aja gitu. Karena kan kalau di lukisan digital kita bisa pilih warna sesuai dengan referensi, kemudian kita bisa tahu tuh kode RGB-nya. Nah, berdasarkan hal itu, jadi saya tetap bisa berkarya di tengah keterbatasan saya. Oke. Jadi Mas ingin menunjukkan bahwa dengan teknologi sebenarnya tidak ada hambatan terhadap kekurangan bagi pengidap buta warna begitu ya. Tapi untuk awalnya kendala yang Mas Wiro rasakan dalam dunia pekerjaan saat sebagai seorang yang buta warna itu bagaimana, Mas? Buta warna cukup mengganggu ya, terutama ketika saya menghasilkan suatu karya, kemudian buta warna ini membatasi. Jadi setiap karya yang awal-awalnya itu saya lakukan itu hanya sebatas gambar hitam putih ataupun sketch. Jadi saya tidak bisa lebih daripada hal tersebut gitu. Jadi ya hal yang menjadi keterbatasan adalah jadi nggak maksimal gitu potensi yang ada di diri saya seperti itu.
Oke, ini jadi kami lihat di layar ini ada beberapa lukisan ya, misalkan seperti Stanley, terus kemudian Soekarno dan juga lain-lain. Pertama kali bikin lukisan apa tuh? Pertama kali yang saya bikin lukisan itu adalah lukisan eh, anak bayi ya waktu itu ya, anak kecil. Oke, anak bayi. Iya. Menarik. Tapi Mas Wiro ini sebenarnya lulusan Fakultas Seni bukan sih? Untuk pendidikan saya sama sekali nggak ada background seni sebenarnya, Oh, jadi ya? menariknya di situ ya. Bisa Jadi diceritakan awal oke. karirnya mulai dari pendidikan sampai akhirnya bisa sekarang menjadi seorang pelukis begitu? Oke. Awalnya memang dari usia 5 tahun saya punya hobi menggambar dan lukis. Jadi dari kecil misalnya ada waktu luang ya, itu saya manfaatkan selain bermain juga melukis. Nah di situ kemudian hobi saya berkembang, saya mencari teknik sendiri, kemudian hingga sampai saat ini saya tetap menghasilkan karya lukis. Gitu. Kalau untuk background pendidikan sendiri sebenarnya saya lebih ke science ya, lebih ke fisika teoretik. Oh gitu. Oke, biasa karya-karya dipamerkan selain di Instagram di mana saja, Mas? Kalau untuk saat ini saya lebih ke konten ke digital ya, lebih fokus ke digital. Jadi selain Instagram juga saya upload beberapa karya saya di DeviantArt. Oke. Mas, ini boleh dong diberikan semangat kepada teman-teman semuanya, motivasi kepada teman-teman semuanya yang memang mungkin juga mengalami kendala, baik itu dalam kendala fisik ataupun juga kendala lainnya. Keterbatasan begitu ya. Keterbatasan. Tetapi apa sih yang bisa dibagikan dari Mas Wiro kepada pemirsa semuanya untuk jangan pernah berhenti untuk mengejar mimpi dan juga passion itu sendiri? Oke, untuk teman-teman yang ingin berkarya ataupun yang saat ini sedang berkarya, itu karya apa saja, mulai dari seni maupun sosial dan lain sebagainya. Terkadang dalam perjalanan kita berkarya pasti mengalami kendala ya. Baik itu kelemahan yang kita miliki maupun karena kondisi tertentu. Tapi ini jangan sampai membuat kita untuk berhenti. Tetap fokus untuk mencari solusi. Solusi bisa didapatkan dengan cara kita melihat dengan pengalaman-pengalaman orang-orang di sekitar kita maupun orang-orang yang bisa menginspirasi kita. Dan jika hal itu belum ada, kita coba untuk membuat solusi kita sendiri sesuai dengan kapasitas masing-masing. Luar biasa. Solusi itu akan selalu ada ya, selalu ada jalan. Baik, Mas Wiro Hamjan, terima kasih sudah membagikan kisah dan juga inspirasinya di Selamat Pagi Indonesia. Akhir pekan kali ini semoga bermanfaat dan sukses selalu ya. Betul sekali. Pemirsa, keterbatasan ini tidak menjadi halangan untuk berkarya seperti Wiro Hamjan yang mengidap buta warna kategori strong protan yang justru semakin memacunya dalam berkarya dan akhirnya bisa memasarkan produknya secara global. Betul sekali, keterbatasan karena buta warna ternyata tidak membuat Wiro Hamjan putus asa. Sempat bekerja sebagai konsultan pre-sales di salah satu perusahaan elektronik ternama, Wiro Hamjan akhirnya memutuskan untuk mengikuti passionnya, yakni melukis. Wiro memutuskan untuk pantang menyerah dan mencari cara untuk mewarnai karyanya dengan teknologi Picker di aplikasi yang ia gunakan. Mengidap buta warna kategori strong protons justru semakin memacunya dalam berkarya dan akhirnya bisa memasarkan produknya secara global. Dan beragam karya Wiro ini dapat ditemui di sebuah marketplace berisi produk-produk kreatif, buatan tangan dan bisa dipersonalisasi. Nah, gitu dong makanya, betul. Ternyata karena ada moto yang dianut oleh Wiro Hamjan yakni aut viam infiniam aut faciam. Artinya either I find a way or I make one. Bener, setuju. Jadi Or I make one. dia sudah membuatnya. He made one. He made one. Kita langsung Keren sudah terhubung sekali. bersama dengan Mas Wiro Hamjan via Skype saat ini. Selamat pagi Mas Wiro. Selamat pagi Marvin, Maria. Iya, Mas Wiro, ini ada ungkapan katanya begitu ya, moto tadi itu ya. Itu kenapa sih kok yang sering dibawa-bawa? Apakah itu sesuai dengan moto hidup dari Mas Wiro sendiri? Begitu melekat sekali Oh, iya. sepertinya. Ya, sebenarnya ini salah satu mindset juga sih. Kalau dibilang moto bisa juga sebagai moto, tapi lebih tepatnya sebagai mindset gitu. Karena kan saya sadar bahwa di dalam hidup ini ada dua hal yang pasti ya. Yang pertama, kita pasti punya kelebihan, punya kekurangan. Dan yang kedua, pada saat kita menjalani hari-hari kita pasti ada kendala gitu. Nah, untuk moto saya ini, aut viam infiniam aut faciam, ini yang memotivasi saya untuk mencari solusi dari setiap kendala yang saya hadapi seperti itu.
Mas Wiro sendiri kapan sih sebenarnya menyadari Mas itu sebenarnya buta warna kategori